Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Nur Pratama, NPM 243111053. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi yaitu manajemen input atau output I/O dan perangkat keras. Menyelami struktur, mekanisme, dan strategi pengelolaan data dalam sistem komputer. Next. Untuk agendanya sendiri memahami inti manajemen I/O, presentasi ini akan memandu Anda melalui konsep-konsep kunci dalam sistem I/O dan manajemen perangkat keras, struktur sistem I/O, komponen dasar dan cara kerja sistem I/O dalam UAS, penggerak perangkat device driver, peran vital software ini dalam komunikasi perangkat keras untuk buffering dan spooling, mekanisme peningkatan efisiensi dan kecepatan transfer data, manajemen perangkat keras, strategi pengelolaan berbagai jenis perangkat I/O. Struktur sistem I/O. Sistem I/O adalah jembatan antar CPU atau memori dan perangkat eksternal beroperasi melalui serangkaian lapisan logis dan fisik. Proses pengguna, aplikasi, dan oh, utilitas yang meminta I/O. Untuk kernel UAS, manajemen I/O, penjadwalan dan driver. Untuk perangkat controller, perangkat keras, bus, dan pengontrol. Next, untuk mekanisme I/O berbasis interupsi, interupsi adalah cara efisien bagi perangkat I/O untuk memberi sinyal penyelesaian I/O, memungkinkan CPU untuk melakukan tugas lain. Yang pertama ada perangkat memulai I/O, yaitu CPU mengeluarkan perintah I/O ke pengontrol perangkat. Interupsi dihasilkan setelah I/O selesai, pengontrol mengirim sinyal interupsi ke CPU. Penanganan interupsi, CPU menangguhkan tugas saat ini dan menjalankan rutin layanan interupsi ISR. Lanjutan operasi setelah interupsi dilayani, CPU melanjutkan tugas yang ditangguhkan. Akses memori langsung DMA efisiensi transfer data cepat. Untuk transfer data bervolume tinggi, DMA memungkinkan pertukaran data antar perangkat I/O dan memori utama tanpa memulai CPU, mengurangi beban kerjanya. Cara kerja DMA, yang pertama CPU memprogram pengontrol DMA, DMA control DMAC dengan alamat memori dan jumlah byte. Untuk DMAC mengambil alih bus sistem dan mentransfer data secara mandiri. Setelah transfer selesai, DMAC mengirimkan satu instruksi ke CPU. DMA sangat penting untuk perangkat berkecepatan tinggi seperti disk drive, kartu jaringan, dan kartu grafis. Peran krusial device drivers. Device drivers adalah perangkat lunak spesifik yang bertindak sebagai penerjemah, menyediakan antarmuka standar, antar sistem operasi dan perangkat keras I/O. Yang pertama ada abstrak perangkat keras, menyembunyikan detail operasional perangkat keras, menyajikan antarmuka yang seragam kepada UAS. Yang kedua, manajemen permintaan I/O dari kernel UAS dan mengubah menjadi perintah yang dapat dipahami oleh pengontrol perangkat. Dan yang terakhir, penanganan interupsi level bawah. Bekerja sama dengan kernel untuk merespons interupsi yang spesifik untuk perangkat tersebut. Buffering atau mengharmonisasi kecepatan. Buffering melibatkan penyimpanan data sementara di memori utama untuk mengimbangi perbedaan kecepatan antar perangkat I/O dan CPU, serta ketidakcocokan ukuran transfer. Untuk tujuan buffering sendiri, di sini yaitu mengatasi disprat- disparitas kecepatan antara produsen dan konsumen data, menyediakan double buffering untuk overlap I/O dan pemrosesan CPU, memfasilitasi transfer data dalam blok yang efisien. Tanpa buffering, perangkat yang lambat akan terus menahan perangkat yang cepat, mengurangi kinerja sistem secara keseluruhan. Spooling menyelesaikan masalah perangkat berbagi. Spooling atau simultaneous peripheral operation online adalah penggunaan disk sebagai buffer besar untuk menampung data dari berbagai pekerjaan untuk perangkat I/O yang dapat digunakan bersama seperti printer. Pengiriman tugas, tugas I/O misalnya pekerjaan cetak dikirim. Penyimpanan disk, tugas disimpan ke buffer disk spool.
Eksekusi tugas perangkat I/O menjalankan tugas secara berurutan. Penjadwalan I/O, UAS menjadwalkan tugas dari spol ke perangkat I/O saat perangkat bebas. Polling memungkinkan proses pengguna untuk terus berjalan tanpa harus menunggu perangkat I/O yang lambat menjadi kosong. Klasifikasi perangkat keras I/O, manajemen I/O yang efektif bergantung pada pemahaman karakteristik perangkat keras yang berbeda. Untuk kategori penyimpanan stroke, contoh perangkat disk drive, HDD, SSD tanpa drivers. Mode transfer dan kecepatannya, transfer block DMA kecepatan tinggi. Untuk transmission, yaitu contoh perangkat kartu jaringan NEC modern port serial. Untuk mode transfer dan kecepatan, transfer karakter atau blok berbasis interupsi atau DMA. Antar muka manusia atau human interface, yaitu ada keyboard, mouse, monitor, printer. Untuk mode transfer dan kecepatannya sendiri yaitu transfer karakter atau blok dan kecepatan variabel. Dan kesimpulannya, strategi manajemen I/O yang handal memastikan efisiensi, keandalan, dan keamanan data. Optimasi kerja memanfaatkan DMA, buffering, dan spooling untuk memaksimalkan throughput. Untuk keandalan dan perlindungan, mekanisme proteksi I/O dan UAS untuk mencegah akses ilegal oleh proses pengguna. Fleksibilitas UAS, arsitektur I/O berlapis memungkinkan driver untuk ditambahkan tanpa memodifikasi kernel inti. Mungkin sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.